PPKM level 4 Jawa Bali yang merupakan perpanjangan dari PPKM darurat berlaku hingga tanggal 25 Juli besok. 12 kabupaten kota di Jawa Timur masuk PPKM level 4, sementara 26 kabupaten kota masuk di level 3. Bagaimana evaluasi Provinsi Jawa Timur selama PPKM level 4 berlaku dan sudah siapkah pemerintah provinsi melakukan relaksasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Langsung saya sapa Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak. Selamat sore Pak Wagub, apa kabar? Selamat sore. Oke, Pak Emil, ini PPKM level 4 sudah akan berakhir ya, rencananya tanggal 25 Juli. Dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, saat ini apakah sudah dievaluasi kembali? Apakah ada penurunan kategori level di sana dan sudah siap melakukan relaksasi jika ada penurunan jumlah kasus? Pada saat tanggal 21 Juli itu memang tidak seluruh kabupaten kota di Jawa Timur masuk level 4. Tetapi instruksi Mendagrinya mengikut sertakan seluruh wilayah Jawa Timur termasuk yang level 3 untuk menerapkan PPKM di level 4. Itu faktualnya. Tapi kita juga memang tidak memungkiri bahwa saat ini kasus masih tinggi. Satu hal aja yang pasti bahwa sejak mencapai puncaknya sekitar 2 hari yang lalu, kasus ini relatif dalam kondisi yang landai. Nah inilah yang kemudian memang menjadi satu hal yang bisa kita anggap cukup positif, tetapi tidak boleh kita kemudian euforia atau terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa situasi aman. Makanya sebagaimana disampaikan Pak Presiden kan bukan relaksasi yang sifatnya ini masif, tetapi pembukaan secara hati-hati dan bertahap. Karena kita terus juga melihat bahwa sebenarnya ada hal-hal yang secara semangat ini kita masih melakukan pembatasan, tetapi kemudian bisa kita sesuaikan. Ya, Pak Presiden menyampaikan. Bagaimana kalau makan di tempat itu dibatasi 30 menit. Nah kami melihat bahwa risiko penularan yang sangat tinggi terjadi saat orang itu makan di tempat tetapi mereka kemudian ngobrol dan buka masker. Nah ini yang kemudian menjadi riskan. Jadi kalau misalnya arahan Bapak Presiden tersebut diterapkan, kita melihat itu masih suatu bentuk kehati-hatian yang juga menjadi jalan tengah untuk memberi masyarakat peluang untuk bisa melanjutkan perekonomiannya. Baik, seluruh kabupaten kota di Jawa Timur tidak keseluruhannya semua ada di kategori PPKM level 4, tapi juga ada yang berada di level 3. Namun jika melihat indikator yang tadi Bapak sempat... Bukan tidak seluruhnya PPKM level 4, seluruhnya diberikan PPKM level 4, walaupun kategorisasi levelnya ada yang tidak level 4 tapi level 3. Itu instruksi Mendagrinya. Baik, nah nanti jika sudah ada indikator kasus yang melandai pada saat PPKM level 4 ini di Jawa Timur, bagaimana implementasi dari pelonggaran secara bertahap yang diinstruksikan tersebut, Pak Emil? Belum ada instruksi spesifik sampai hari ini, sampai saat ini. Jadi tentunya kita tidak bisa berandai-andai. Namun demikian, kami memang terus meningkatkan efektivitas dalam kaitan dengan fungsi misalnya pendekatan PPKM mikro. Bagaimana unit terkecil yaitu desa ini bisa memperkuat respons mereka terhadap potensi kenaikan kasus di wilayah masing-masing. Jadi misalnya dengan memastikan Ponkesdesnya ini sudah memiliki perawat yang terlindungi dengan APD yang memadai untuk melakukan pengecekan kalau ada warganya yang datang ke sana, ada oximeternya. Lalu mau dirujuk kemana? Nah ini juga dilakukan bersama dengan upaya tracing yang gencar. Upaya tracing ini dilakukan dengan lebih dari 10.000 tracer se-Jawa Timur. Angkanya hari ini memang belum menurut kami belum optimal karena ada rata-rata masih di kisaran di bawah 3 per 1 kasus. Nah inilah yang kita kemudian bersama dengan TNI, Polri memperkuat ini. Apakah lemahnya di eksekusinya atau sekedar di pelaporannya karena aplikasi Silacak ini parameternya untuk satu kontak yang dimasukin itu bisa sampai 40 lebih. Nah ini terlalu kompleks untuk tenaga lapangan harus ngentri satu kontak erat dengan 40 lebih. Ini tidak, karena untuk mereka di lapangan melakukan tracing saja sudah sangat berat. Nah langkah-langkah ini terus kita genjot, begitu pula dengan vaksinasi. Oke, nah untuk pelonggaran secara bertahap tersebut, Pak Emil, setelah tanggal 25 Juli, masa akhir dari PPKM level 4, apakah kemudian pada tanggal 26 akan dilakukan di Provinsi Jawa Timur yang sudah kasusnya dinilai melandai?
melandai ini tidak boleh kita kemudian asumsikan bahwa situasi sudah baik ya, karena rumah sakit masih overload. Saat ini jumlah kasus tambahan harian masih lebih besar daripada jumlah pasien sembuh. Kami coba lihat kita capai kesembuhan 4.000, sedangkan kasus kita 6.900. Artinya kita bisa mencapai kesembuhan 4.000 dengan ketersediaan. Apabila kapasitas rawat kita tingkatkan, ya mungkin saja kesembuhan bisa meningkat. Tetapi kita harus tahu juga tenaga kesehatan kita punya batasan kemampuan. Nah inilah sebabnya kita tetap berharap kasus tidak hanya landai, tapi bisa turun. Oke, baik. Kita ke soal vaksinasi selanjutnya, Pak Emil. Ini kan kemarin Wali Kota Surabaya sempat melaporkan adanya pasokan vaksin yang kurang di sana. Saat ini untuk distribusi vaksin di seluruh provinsi, kabupaten kota maksud saya di Jawa Timur, bagaimana Pak untuk kemudian bisa cepat membentuk herd immunity di sana? Kita yang kekurangan vaksin bukan hanya Surabaya, hanya kabupaten kota yang sudah menyampaikan. Ya, tetapi di gudang Dinkes provinsi tidak pernah ada stok yang berlebih, semua langsung just in time. Ya, nah inilah yang kemudian memang kalau stok vaksin saat ini 900.000, ya, tetapi ada tersebar vaksin itu tidak hanya datang ke pemerintah provinsi, tapi juga ada yang melalui instansi-instansi lain. Nah, kami kemudian fokus bagaimana yang dipercayakan melalui Dinkes provinsi cepat nyampai ke Dinkes kabupaten kota. Dan kita mengapresiasi Dinkes kabupaten kota yang kemudian dengan masif melakukan juga proses vaksinasi. Jadi memang saat ini info ini sudah nyampai ke Kementerian Kesehatan dan dalam rapat koordinasi kemarin juga Pak Menkes menyampaikan bahwa ini ada proses untuk terus melakukan pengiriman. Memang sempat ada arahan jangan menahan-nahan dosis kedua. Jadi memang ada kabupaten kota yang khawatir kalau dosis kedua itu stoknya kosong, maka mereka keep ya. Tapi diarahkan oleh pemerintah pusat, tetap langsung saja vaksin kita jamin pasti datang. Nah inilah yang kemudian dari stok vaksin yang datang kemarin, itu sudah dihitung berapa yang untuk dosis 2 dan memang ini ada kendala stok vaksin. Pak Presiden pun juga menyampaikan masih ada kendala stok vaksin. Oke, ada info Pak Emil terkait dengan pasokan vaksin yang akan tiba di Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat ini? Ini dinamis karena sebenarnya kan box vaksin ini sudah nyampai di Indonesia sebagian ya. Jadi tentunya selalu ada pengiriman. Oke. Artinya target sebelumnya yang disampaikan oleh Gubernur Jatim adalah vaksinasi 70% membentuk herd immunity akan bisa selesai di bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus ya kalau saya tidak salah. Bagaimana saat ini strategi yang akan dilakukan untuk kemudian mengejar target tersebut, Pak? Ya, realisasinya selama 10 hari terakhir kita lihat gitu ya, bahwa ada realisasi pasukan vaksin yang terbatas. Pada saat itu diasumsikan dengan 300.000 vaksinasi per hari. Ya. Nah, realisasi kita ada di angka 100 ribuan, 130.000 ya, 20.000. Yang ini faktornya memang karena adanya juga vaksin yang tentunya limited. Oleh karena itu tentunya mengejar ini akan bergantung kepada pasokan vaksin. Baik, baik. Semoga ini bisa cepat dikejar ya herd immunity dengan memvaksinasi 70% warga di Provinsi Jawa Timur. Sehingga nantinya tetap meskipun sudah kasus menurun, tidak ada warga yang abai dengan protokol kesehatan, posko COVID-19 di desa kelurahan pun juga terus rutin mengirimkan data sehingga tidak ada kerancuan data kemudian tentang bagaimana kasus COVID-19 di sana. Terima kasih untuk sementara Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore Pak Emil, sehat selalu. Selamat sore.